Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, kembali ke soal persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika Putri Chandrawati jadi saksi mahkota untuk Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ya pemirsa, dalam sidang hari ini, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Putri Chandrawati yang juga terdakwa dalam kasus pembunuhan terhadap Joshua hadir sebagai saksi tunggal atau saksi mahkota dalam persidangan hari ini. Sebelum sidang dimulai, Putri sempat meminta majelis hakim agar jalannya sidang berlangsung tertutup. Namun Ketua Majelis Sidang Hakim Wahyu Iman Santosa memutuskan sidang digelar terbuka untuk umum dan akan ditutup bila masuk dalam materi asusila. Dalam kesaksiannya, Putri dicar Majelis Hakim mengenai terjadinya penembakan terkait rekening atas nama Joshua serta kesaksian Richard Eliezer beberapa waktu lalu yang mengungkap peristiwa Putri mengajak ajudan membawa senpi atau senjata api keliling Kemang di bulan Juni lalu. Menarik napas dalam tanpa berkata-kata, Lalu bagaimana kondisi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Adakah perkembangan terbaru dari kesaksian hari ini? Rekan kami Fadis Abi siap mengabarkan dari sana. Fadis, silakan dengan laporannya. Caca dan juga pemirsa, apa kabar Indonesia Malam? Dapat kami informasikan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang hari ini menggelar kembali sidang atas dakwaan dugaan pembunuhan berencana atas tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Ada 3 terdakwa yang kemudian dihadirkan pada hari ini. Yang pertama adalah Richard Eliezer, kemudian ada Ricky Rizal, dan yang terakhir ada Kuat Ma'ruf. Dengan agenda saksi dari jaksa penuntut umum, yaitu saksi mahkota yang juga merupakan terdakwa Putri Chandrawati. Pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, tadi sidang selesai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika kami rangkumkan, ada sejumlah kesaksian menarik yang diutarakan oleh Putri Chandrawati dalam sidang kali ini. Yang pertama adalah berkaitan mengenai hakim pertama-tama menggali pengetahuan Putri Chandrawati berkaitan mengenai jenis dari senjata api. Putri Chandrawati menegaskan bahwa dirinya memang mengetahui jenis senjata api namun tidak bisa menggunakannya, dan Putri Chandrawati juga tidak pernah melakukan latihan untuk menembak, dan Putri Chandrawati menegaskan bahwa dirinya mengetahui jenis dari senjata api tersebut karena orang tuanya merupakan tentara. Dan yang kedua adalah berkaitan mengenai perkenalan Putri Chandrawati dengan Joshua Huta Barat. Putri Chandrawati menegaskan bahwa dirinya kenal Joshua Huta Barat pada tahun 2019. Saat itu Joshua Huta Barat sebagai bendahara umum ini di Bayangkari Pusat dan kemudian diajak sebagai ajudan, diberikan tugas driver dan juga sebagai pengatur keuangan dari keluarga. Dan pada saat itu memang Putri Chandrawati memberikan sejumlah uang ke rekening Joshua untuk melakukan pembayaran untuk kebutuhan mingguan dan juga bulanan. Dan pada saat setiap bulan Joshua Huta Barat mengirimkan laporan terhadap Putri Chandrawati mengenai laporan tersebut. Dan selain itu juga dapat kami informasikan tadi Putri Chandrawati juga tidak mengetahui berkaitan mengenai istilah yang diberikan oleh terdakwa lainnya terhadap Joshua berkaitan mengenai kepala rumah tangga. Dan poin ketiga berkaitan mengenai dugaan asusila yang terjadi pada tanggal 4 Juli 2022, di mana memang Putri Chandrawati menceritakan pada saat itu berada di Magelang dan dirinya dalam kondisi yang sakit, hanya berbaring di sofa dan kemudian menonton TV. Dan kemudian Joshua Huta Barat menawarkan diri untuk membopong Putri Chandrawati dari bawah ke atas kamar ke lantai 2, dan Joshua menawarkan hal tersebut ini sebanyak 2 kali. Dan Putri Chandrawati ini menolak Joshua untuk membopong Putri Chandrawati ke kamarnya ke lantai 2. Dan yang ketiga berkaitan mengenai kesaksian dari Putri Chandrawati yang menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui mengenai adanya perempuan yang menangis yang kemudian datang ke rumah dinas di Jalan Bangka. Sementara Richard Eliezer dalam kesaksian sebelumnya ini sempat menjelaskan bahwa
ada perempuan yang menangis yang keluar dari rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Bangka. Dan pada saat itu Putri Chandrawati ini datang dan juga Ferdy Sambo dalam kondisi muka yang dinilai oleh Richard Eliezer dalam kondisi yang marah. Dan selain itu juga berkaitan mengenai dugaan asusila yang terjadi pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang. Putri Chandrawati menceritakan memang pada saat itu dirinya dalam kondisi yang sakit dan kemudian dirinya berada di bawah dan sempat turun sebentar untuk makan dan kemudian ke kamar. Dan pada saat peristiwa di kamar, ada keterangan asusila yang ingin disampaikan oleh Putri Chandrawati dan sidang dilakukan tertutup oleh majelis hakim. Dan pada saat dibuka, majelis hakim sempat menjelaskan bahwa keterangan Putri Chandrawati ini memberikan keterangan bahwa setelah peristiwa yang berada di kamar tersebut, Putri Chandrawati ini langsung menelepon Ferdy Sambo dan meminta agar pulang ke Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022. Dan pada saat peristiwa, keterangan Putri Chandrawati di Duren 3 menegaskan bahwa dirinya memang tidak berada berada di dalam TKP namun berbeda di ruangan. Putri Chandrawati saat itu berada di kamar dan pada saat tembakan dilontarkan ke tubuh Brigadir Yosua Huta Barat, ini Putri Chandrawati mendengar dan Putri Chandrawati ini hanya bersikap ketakutan dan meringkuk. Hakim sempat menanyakan mengapa Putri Chandrawati ini tidak merespon berlebihan dikarenakan dalam kondisi yang panik biasanya seseorang ini akan bereaksi lebih, tidak hanya meringkuk dan juga menutup telinga. Namun Putri Chandrawati menegaskan dalam kondisi tersebut dirinya masih dalam kondisi yang sakit. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami kembalikan kepada Caca. Baik, terima kasih Fadis mengabarkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.